Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan hari ini sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik. Hari ini kita akan memasuki tema 4 tentang globalisasi dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Baik, sebelum kita memasuki materi, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa sejarah terbentuknya ASEAN diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Penandatanganan yang dilakukan tanggal 8 Agustus 1967 tersebut menjadi tonggak berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang diberi nama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Sebagaimana telah kita pelajari, bahwa ASEAN merupakan organisasi yang terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok, bahwa tujuan didirikannya ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional internasional yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa tujuan didirikannya ASEAN kebanyakan merupakan bentuk kerjasama. Yang pertama adalah bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial antaranya adalah: yang pertama, mencegah narkoba dan penanggulangannya; yang kedua, penanggulangan bencana alam; yang ketiga, perlindungan terhadap cacat anak; dan yang keempat, pemerataan kesejahteraan sosial. Adapun manfaat kerjasama di bidang sosial yang dirasakan Indonesia mendapat bantuan dari negara-negara ASEAN, baik berupa material, moral, ketika Indonesia dilanda bencana. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang budaya. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya antara lain: penandatanganan kesepakatan di bidang pariwisata atau ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA. Yang kedua, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2011 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games, tepatnya di Jakarta dan Palembang. Yang ketiga, pertukaran acara program televisi maupun radio antar negara ASEAN. Yang keempat, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakan festival lagu ASEAN. Adapun manfaat kerjasama di bidang budaya, yang pertama, Indonesia dapat mengadakan pagelaran seni dan budaya di negara-negara ASEAN sehingga budaya Indonesia dapat dikenal. Yang kedua, pelajar-pelajar Indonesia dapat menuntut ilmu di negara-negara ASEAN atau kita kenal dengan pertukaran pelajar.
Selanjutnya adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang politik. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik didasarkan pada sistem hukum internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar kerjasama yang terjalin tidak menyebabkan sengketa internasional karena perbedaan sistem politik di berbagai negara. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik. Yang pertama, pengiriman duta dan konsulat. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Pengiriman duta dan konsulat merupakan hal yang rutin dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang kedua, Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir atau SEAN-WFZ atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Nah, perjanjian ini merupakan kerjasama negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Yang ketiga adalah Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Perjanjian Ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang terakhir adalah Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau lebih dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Merupakan bentuk kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Bebas mempunyai makna bahwa setiap negara ASEAN mempunyai hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, namun tidak melanggar perjanjian atau ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dalam ASEAN. Kata netral berarti negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara ASEAN sendiri. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Selain kerjasama di bidang politik, negara-negara ASEAN juga mengadakan kerjasama di bidang ekonomi. Berikut adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Pusat promosi ini bertujuan untuk dapat membantu negara-negara anggota ASEAN untuk memasarkan produk-produk ke pangsa pasar yang lebih luas. Dengan demikian, perekonomian dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Artinya terjadi ekspor impor barang di negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Untuk menghindari resiko bahaya ekonomi akibat masalah pangan, ASEAN menetapkan beberapa negara anggota sebagai lumbung cadangan pangan. Adapun negara-negara yang berkontribusi dalam langkah ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang ketiga adalah penyelenggara produk industri. Salah satu upaya ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mendirikan berbagai proyek industri. Contohnya proyek pupuk urea amonia di Aceh, proyek industri tembaga di Filipina, proyek pabrik vaksin di Singapura, dan proyek Abu Sauda di Thailand. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas atau dikenal dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, ASEAN menetapkan kawasan perdagangan bebas. Dengan cara ini, setiap negara anggota ASEAN dapat berdagang dengan negara anggota lain tanpa mengkhawatirkan biaya impor atau biaya pengiriman. Yang kelima adalah Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama yang bergerak di bidang koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara ASEAN mengadakan berbagai kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, Pusat Penelitian Biologi di Bogor atau dikenal dengan Biotrop
Regional Center of Tropical Biology. Yang kedua, Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Matematika di Penang, Malaysia atau RCSAM, Regional Center for Education Science Mathematics. Yang ketiga adalah Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura atau RELC, Regional English Language Center. Yang terakhir adalah Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos, Filipina atau dikenal dengan SEARCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural. Demikianlah bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN dari bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat saling menguntungkan atau sifatnya simbiosis mutualisme. Nah, anak-anak, demikianlah penyampaian materi pada pertemuan hari ini tentang tema 4, globalisasi dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, bentuk-bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi anak-anak semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.